Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana gerombolan para pembenci Bapak Jokowi yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemburu ijazah Jokowi, mereka diusir oleh pihak keamanan sahabat-sahabat pada saat mereka Rizal CS dan sebagainya melakukan konferensi bukan pada tempatnya. Makanya pihak keamanan meminta mereka untuk pindah tempat. Kasihan sekali ya sahabat-sahabat. Dan di video selanjutnya dimana netizen heran kepada Rosuryo dan Rismond dan lain sebagainya, mengapa mereka mendapatkan ijazah dari Bapak Jokowi, padahal Pak Jokowi sendiri ya belum memperlihatkan ijazahnya ke publik dan cuma diperlihatkan kepada wartawan, dan itu juga tidak boleh difoto. Kok bisa-bisanya Rosuryo ini dan Rismond mendapatkan foto ijazah yang dimiliki Bapak Jokowi? Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Kepolisian Republik Indonesia tidak buru-buru ya seharusnya untuk menerima laporan tersebut. Harus dilihat apakah orang tersebut mempunyai legal standing untuk bisa melakukan pelaporan ya. Karena pada dasarnya kita sudah paham beberapa hari menjelang pelaporan tersebut ya, pihak kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo sendiri mengatakan terindikasi ada 4 orang yang akan dilaporkan dan itu menyangkut pencemaran nama baik. Jika bicara soal pencemaran nama baik, maka itu harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan dan tidak bisa diwakilkan ya. Nah, apakah ini merupakan suatu penyimpangan yang mereka lakukan dan biasa dilakukan, itu memang sudah merupakan fakta demikian adanya. Nah, oleh karena itu sebagai pihak yang dilaporkan, kita pun tidak ingin kalah cerdik dalam hal ini ya, karena memang hal demikian itu tidak boleh sebenarnya. Bukankah kita sudah baik-baik ya kan, seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah baiklah, kami mengatakan semoga dengan datangnya kami ke DPD ini, insya Allah akan ada jalan keluar, bahwa sesungguhnya tidak boleh terjadi intimidasi, tidak boleh terjadi hal-hal abuse of power, apalagi dari orang yang sesungguhnya sudah tidak lagi berkuasa. Demikian, semangat, kita akan tegakkan hukum dimanapun berada ya, bagaimanapun hukum adalah panglima. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah konferensi pers kita pada siang hari ini. Sekian, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisruh terbaru dari problem ya, gosip-gosip ijazah palsunya Pak Joko Widodo. Yang terbaru itu ada tantangan dari Dokter Tifa. Yang berikut bisa kamu lihat, ini Dokter Tifa ngomong apa ya guys ya. Jadi Dokter Tifa benar-benar menantang secara terbuka. Kalau memang mau ngelaporin Dokter Tifa, sok atuh silahkan dilaporkan seperti itu. Itu Dokter Tifa menunjukkan keberanian yang sepertinya nyata gitu. Keberanian yang ditunjukkan oleh Dokter Tifa ini sepertinya memang penuh keyakinan bahwasannya Dokter Tifa ini meyakini bahwasannya Pak Joko Widodo memang tidak memiliki ijazah asli. Nah gitu ya, sepertinya ya kisruh ijazah Pak Joko Widodo ini belum juga selesai, karena kemarin ternyata Pak Joko Widodo tidak hadir di persidangan. Tapi asal teman-teman tahu kenapa kemudian Pak Joko Widodo tidak menghadiri sidang, ternyata Pak Joko Widodo itu sudah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewakilkan beliau dalam upacara pemakaman Paus. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah kemudian Dokter Tifa bisa dikatakan sebagai wanita yang berani dan memiliki keyakinan 100% terhadap isu ijazah Pak Joko Widodo? Apakah kemudian keyakinan Bu Tifa ini benar? Anda yang jawab. Terkait ijazah Pak Joko Widodo yang sedang beredar di media sosial, yang dimana diambil oleh Om Roy Suryo dan kawan-kawan, lalu mengkajinya berdasarkan menurut pandangan ilmu teknik dan lain sebagainya. Saya itu bingung. Emangnya ijazah yang beredar itu dapat dari mana? Toh Pak Joko Widodo dan UGM saja belum keluarkan kok, belum menunjukkan ke siapa-siapa dan meminta orang lain untuk foto kok. Kalau memang Pak Jokowi sudah tunjukin juga toh hanya lihat saja dan tidak foto-foto, tidak videokan kok. Kenapa bisa beredar begitu? Lalu Roy Suryo menjadikan sebagai rujukan, lalu menganalisis dengan ilmu-ilmunya. Saya itu bingung. Kita perlu pertanyakan, ijazah itu dapat dari mana? Menurut saya, jangan-jangan ada orang tertentu yang mengedit ijazah orang lain, lalu memposting ataukah menempel foto Pak Joko Widodo, lalu diklaim bahwa itu ijazah Pak Joko Widodo. Sehingga saya juga ingin menanyakan
kebenaran daripada ijazah yang dipakai oleh Roy Suryo dan kawan-kawan lalu dikaji itu, dianalisis itu. Karena kembali lagi, Joko Widodo saja belum kasih ijazah itu. Tunjukin untuk difoto. Lo terus mereka dapat dari mana? Siapa yang membocorkan bahwa itu adalah ijazahnya Pak Joko Widodo? Siapa yang mengatakan sumber ijazah itu dari siapa? Dari lembaga mana? Yang mengeluarkan itu siapa? Tahun berapa? Yang posting itu siapa? Yang menyebar luaskan pertama kali di media sosial itu siapa? Justru ijazah yang beredar itu yang palsu. Sementara yang asli ada di tangan UGM dan ada di tangannya Pak Joko Widodo. Jadi, saya menduga yang mengatakan ijazah palsu yang ada di tangannya. Yang beredar itu. Yang dibuat oleh mungkin oleh oknum tertentu yang tidak suka dengan Pak Joko Widodo dan Mas Gibran dan Pak Prabowo. Itu saja. Jadi Pak Roy Suryo, kalau Anda mengkaji berdasarkan ijazah yang itu, ya itu kan ijazah palsu. Yang asli, ijazah Pak Jokowi yang asli ada di tangan Pak Joko Widodo. Dan ada di tangan siapa? Ada di tangan UGM. Dan UGM juga belum keluarkan. Pak Joko Widodo juga belum keluarkan secara terbuka. Artinya belum disviralkan di media sosial. Jadi menurut saya, yang mereka kaji, oknum-oknum seperti Roy Suryo dan kawan-kawan pakai itu adalah ijazah yang palsu. Sementara ijazah yang asli ada di tangan Pak Joko Widodo dan ada di UGM. Bukan yang di tangan Pak Rismon Sianipar, di tangan Pak Roy Suryo dan kawan-kawannya. Barisan sakit hati itu loh. Saya tahulah kali ini kecanggihan teknologi AI ya. AI itu bisa mengedit dengan cara-caranya. Dulu saja orang bisa mengedit pakai aplikasi-aplikasi lain. Saya percaya kali ini ijazah begitu itu bisa diedit. Foto ijazah itu bisa saja orang tempel foto saya, foto orang lain di situ. Gampang saja. Apalagi Roy Suryo mengaku bahwa dia pakar telematika dan sebagainya, orang ilmu komunikasi kok. Mengapa dia harus mengaku seperti itu? Dari mana? Siapa yang mengaku Anda itu ilmu IT dan sebagainya? Jadi saya pertanyakan legal standing daripada ijazah itu. Pas Roy Suryo, Rismon Sianipar, Anda mendapatkan dari mana? Jadi mari menggunakan data yang benar. Saya juga menyarankan kepada kuasa hukum Pak Joko Widodo maupun UGM, ketika sudah melaporkan orang-orang tertentu, orang-orang ini, sebaiknya Anda juga melaporkan siapa orang pertama yang menyebarluaskan ijazah itu. Dan ijazah itu didapat dari mana? Karena meresahkan masyarakat, membuat gaduh di tengah rakyat. Saya kira ini mengganggu ketertiban dan keamanan negara kita, keamanan masyarakat. Sehingga semua orang ramai-ramai berbicara, saling gontok-gontokan. Bahkan ada oknum-oknum barisan sakit hati yang tidak puas sehingga melakukan aksi di UGM. Kasihan sekali. Mungkin anak Anda tidak pernah sekolah di situ, jadi Anda tidak menghargai UGM. Yang saya pertanyakan Roy Suryo dengan Rismon Sianipar, kok alumni UGM, kok tuh alumni UGM kok begitu caranya? Saya kira legal standing Anda sebagai alumni UGM itu perlu dipertanyakan. Salam hangat, salam waras, Fritz Alorbui. Banyak berita yang beredar ya bahwa dosen pembimbing skripsi Jokowi dulu itu seumuran dengan Jokowi usianya. Nah ini makin menjelaskan, makin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi itu palsu karena dosen pembimbingnya pun itu katanya seumuran dengan Jokowi ya. Nah itu banyak berita yang beredar seperti itu ya. Nah apakah berita ini benar atau hoax ya? Bahwa dosen pembimbing Jokowi itu seumuran usianya dengan Jokowi yaitu 63 tahun. Nah oke, di sini saya akan mengungkap fakta ya bahwa berita ini adalah berita hoax ya. Oke, nih. Memang ya para penyebar hoax itu ya mengutip salah satu isi berita ini ya. Nah ini ya. Nah ini. Di sini memang dikutip ya di berita itu bahwa dosen pembimbing Jokowi itu ya yaitu Sumitro ya. Itu usianya 63 tahun. Ya. Memang ini benar ya. Ini berita ini benar. Usianya 63 tahun. Nah itu ya di kurung tutup kurung buka itu 63 tahun ya. Ini benar ya 63 tahun. Tapi nah ini mereka hanya melihat isi beritanya saja ya. Tapi kalau berdasarkan judulnya di atasnya ya. Nah, ini saya tampilkan judulnya ya. Nah, ini judulnya testimoni dosen pembimbing skripsi Jokowi judulnya. Nah,
Di bawahnya itu yang kecil ada tahun berapa berita ini dimuat. Ya, tahun berapa berita ini dimuat. Nah, itu yang kecil itu ada berita ada ya, nah di bawahnya itu tahun 2014 ya. Jadi testimoni ini diberitakan dan dimuat tahun 2014 ya. Jadi memang benar dosen pembimbing Jokowi ini tahun 2014 berusia 63 tahun ya. Tapi ya di berita-berita ya di medsos itu di framing, dinarasikan bahwa dosen pembimbing Jokowi usianya sama dengan Jokowi 63 tahun. Padahal 63 tahun itu pada tahun 2014 ya. Sekarang minimal kita tarik ke depan itu tahun kemarin ya, 2024 ya. Kalau misalkan dari 2014 ke 2024 itu nambah berapa tahun? Nambah 10 tahun. Jadi kalau usia dosen pembimbing Jokowi itu 2014 usia 63 tahun, kalau ditambah 10 tahun kemarin 2024, usianya 73 tahun. Memang tahun kemarin 2024 usia Jokowi itu 63 tahun yang dinarasikan sama dengan usia dosen pembimbing Jokowi. Padahal di tahun kemarin 2024 usia dosen pembimbing Jokowi itu adalah 73 tahun, selisih 10 tahun. 63 tahun itu ketika tahun 2014 sesuai berita yang dimuat tadi, testimoni tadi, yaitu tahun 2014.